الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunani, bab yang kedua. Wafihi salasuna mau'izatan, wafihi dan di dalamnya salasuna 30 mau'izatan pitutur ataupun nasihat. Arba'atun 4 akhbarun berupa khobar wal baqi dan sisanya adalah asarun berupa asar. Wanakni bil akhbari, wanakni dan yang kami maksud bil akhbari dan khobar adalah walun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda-sabda atau perkataan-perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abil azari dan yang dimaksud azar adalah aqwalus sahabati, kaul-kaul sahabat at-tabi'in dan para tabi'in. Jadi di bab yang ini tentang masalihul ibad itu akan masuk di bab yang kedua. Yang kedua di dalamnya itu ada 30 mau'izah, 30 nasihat. 30 nasihat itu yang 4 berupa perkataan Nabi ataupun sabda Nabi SAW, sementara sisanya itu yang 26 berarti. Yang 26 itu berupa asar. Yang dimaksud asar adalah perkataan para sahabat dan generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in. Faminhu dan dia dan di antaranya itu adalah anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala khoslatani la syai'a abdulu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil mu'minin. Khoslatani, 2 hal, la syai'a yang tidak ada sesuatu, abdulu yang lebih utama minhuma dari 2 hal ini, yaitu al-imanu billah berupa iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin dan bermanfaat bagi orang Islam. Bermanfaat bil maqal dengan perkataan, au bil jah atau dengan pangkat, au bil mal atau dengan hartanya, au bil badan atau dengan badan. Hadis pertama diceritakan dari Nabi bahwa ada 2 hal yang tidak ada yang mengalahkan, yang paling top. Tidak ada yang mengalahkan atau yang lebih utama dari 2 hal ini dalam kehidupan. Yang pertama, iman pada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah, dan yang kedua adalah bermanfaat bagi orang Islam. Ini hadis ya 18 ini ditahrij Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada dari Dailami dalam Firdaus. Dua hal yang tidak ada sesuatu yang lebih keren ataupun lebih utama dari 2 hal itu, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu satu pencipta. Yang kedua adalah dengan sifat-sifat Allah, dengan asma-asma Allah, dan seluruh ada dengan pengabdian, semuanya terkumpul dalam
syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sebuah pengakuan bahwa klaim yang namanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selain Allah bukan Tuhan. Kemudian setiap yang sudah mengklaim bahwa Allah adalah Tuhan, otomatis seseorang itu siap mempersiapkan dirinya sebagai hamba yang siap mengabdi pada Tuhan. Ya, kita sudah sadar, saya mengaku tiada Tuhan selain Allah. Jadi dalam posisi pengakuan itu saya mengaku bahwa saya ini hamba Allah. Kalau siap saya ini hamba Allah, berarti saya siap untuk menghambakan diri pada Allah. Itu konsekuensi syahadat. Kesiapan bersyahadat berarti kesiapan untuk menghambakan dan mengakukan bahwa Tuhan itu Allah, dia itu hamba, dan apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tidak lain dalam rangka ta'abbud, peribadatan, pengabdian keseluruhan, baik perbuatan, perkataan, dan sebagainya diabdikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengabdikannya bagaimana? Cara mengabdikannya tentu ada tuntunannya. Tuntunan untuk mengabdikan diri, menghambakan diri pada Allah dalam rangka menzahirkan asyhadu alla ilaha illallah itu diberi tuntunannya melalui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah bentuk cara untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah bentuk untuk menghambakan kepada Allah. Mau menghambakan kepada Allah, ya ikut cara penghambaan yang diajarkan oleh Muhammadur Rasulullah. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammadur Rasulullah berupa agama Islam itu, berupa syariah agama Islam, atau berupa etika, berupa keimanan, tauhid, berupa hukum, berupa akhlak yang dibawa oleh Nabi yang sampai kepada kita. Ketika mengikuti itu, maka kita sekaligus menzahirkan pengakuan kita bahwa asyhadu alla ilaha illallah, Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Pengakuan Allah itu Tuhan kan artinya mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, tangan kita milik Dia yang punya, Dia yang menciptakan diri kita, Dia yang menciptakan bumi ini, Dia yang menciptakan. Nah, terus kemudian apa? Hati kita, pikiran kita, semuanya itu karena bagi Dia itu al-khalqu wal amr. Allah itu pemilik khalqu, pemilik makhluk, dan juga amr, pemilik perkara-perkara berupa pikiran, berupa kehendak, berupa emosi, berupa semuanya diciptakan oleh Allah. Bagaimana mengolah ciptaan Allah yang berupa badan ini, berupa mata, berupa telinga, berupa mulut, berupa hati, berupa bumi, berupa alam. Bagaimana mengolah ini semuanya? Cara mengolahnya, cara mengembalikannya kepada Allah itu dengan cara yang diajarkan kepada Muhammadur Rasulullah. Maka ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita mengaku Allah lah Tuhan, saya siap menyembahmu, saya siap mengabdi kepadamu, pengabdian kepadamu wahai Allah. Dengan cara apa? Dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita kesiapan untuk mengabdi kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Muhammadur Rasulullah. Nah, keimanan yang seperti itu sesuatu yang paling mahal, yang paling utama menurut hadis Nabi ini. Jadi iman percaya pada Allah itu adalah sesuatu yang paling utama, yang tidak selain itu nggak ada yang menandingi. Yang kedua, wanakmu lil muslimin, bermanfaat kepada orang muslim. Bermanfaat kepada orang muslim ya
bermanfaat dalam perkataannya, bermanfaat dalam perbuatannya, bermanfaat dengan apa-apa yang menjadi sandangannya ataupun apa-apa yang dimilikinya, pangkatnya ya bermanfaat bagi orang Islam, hartanya bermanfaat bagi orang Islam, badannya bermanfaat. Ketika kita sudah memiliki iman, kemudian kita memiliki mengalokasikan atau mentasarufkan yang kita miliki pada kemanfaatan kepada orang lain, maka menurut hadis ini itu adalah sesuatu yang paling utama. Ketika kita diberi keimanan plus diberi kemampuan untuk bermanfaat kepada orang lain, maka ini adalah dua pemberian Allah kepada kita yang paling keren, yang paling top, mengalahkan pemberian-pemberian Allah di sisi lain. Pemberian harta tanpa manfaat itu akan kalah dengan pemberian harta yang diiringi manfaat. Ataupun kaya raya, sukses seperti apa, namun tidak ada manfaat pada orang lain, tidak punya iman pada Allah, itu adalah rendah dan lebih utama dengan iman dan manfaat pada orang lain. Karena konteks-konteksnya itu di ayat-ayat juga akan banyak kita temukan kemanfaatan kepada orang lain. Qala Rasulullah SAW, dalam hal ini ditambahkan oleh Imam Nawawi, man asbaha la yamli az-zulma ala ahadin ghufirallahu ma jana. Barang siapa yang pagi-pagi kok tidak berniat untuk zalim, tidak ada terlintas niat untuk menganiaya terhadap orang lain, maka ghufirallahu ma jana, akan diampuni oleh Allah terhadap apa-apa yang sudah dilakukan berupa dosa-dosa. Kita modal enteng untuk diampuni oleh Allah dosa-dosa kita itu. Ini bangun tidur kita sudah, saya nggak akan berniat hari ini untuk menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, ngerasani orang lain, memfitnah orang lain. Itu bangun pagi tanpa ada rasa ingin zolim, ingin menyakiti orang lain, begitu saja bangun tidur, belum amal, belum apa, itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking arhamar rahiminnya Allah, saking murahnya Allah. Belum amal, baru bangun tidur, hari ini saya nggak akan zolim, saya nggak akan fitnah, hari ini saya tidak akan menyakiti orang lain, hari ini saya tidak akan menyakiti anak, menyakiti istri, menyakiti orang tua, saya tidak akan zolim pada hari ini. Begitu saja sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang telah lalu, ya otomatis dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu tetap harus taubat. Waman asbaha yang di nusrat al-madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Waman asbaha, barang siapa asbaha yang pagi-pagi yang berniat nusrat al-mazlum, menolong ataupun membantu orang-orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslim, dan berniat untuk memenuhi kebutuhan orang muslim, maka kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka baginya sudah dapat ganjaran sebagaimana haji yang mabrur. Barang siapa pagi-pagi bangun tidur niat ada orang yang terzalimi mau ditolongnya, menolong orang yang terzalimi, ataupun berniat memenuhi kebutuhan orang muslim yang lain. Di sebelah sana ada orang muslim tidak bisa makan, pagi-pagi kita bangun niat mencarikan, membantu mereka supaya bisa makan.
di sebelah sana ada anak yatim yang kurang biaya, kita niat membantu mereka, begitu. Ataupun di sana ada orang terzolimi, teraniaya, kita niat menolong orang itu. Nah, dengan begitu modalnya, modal cuma seperti itu tertulis sebagaimana haji yang mabrur. Haji yang mabrur, padahal haji mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada pahala selain surga, artinya dipastikan surganya itu haji mabrur. Cuma haji yang mabrur seperti apa itu memang sulit. Haji mabrur, karena mabrur itu ibaratnya hasil ataupun sebuah prestasi, namun prestasi itu tidak bisa diagak-agak ataupun diteliti kepastiannya oleh manusia. Yang bisa memastikan hanya Allah saja. Sebutan haji mabrur itu ada, haji mabrur, tapi istilah mabrur yang memberi titel mabrur itu Allah, bukan kita. Kita paling bisa berdoa semoga hajinya mabrur, namun apakah pasti mabrur, ya itu Allah yang tahu. Haji mabrur, sementara berangkat haji saja kita sekarang 33 juta rupiah, anggaplah demikian. Harus sekian hari, harus berjalan, harus umroh, ada tamattu, ada haji qiran, harus jalan dari Mina, Musdalifah, harus ke Arafah, harus tawaf, jalan, harus sa'i dan sebagainya. Yang semuanya ibadah fisik itu nilainya sangat besar sekali, sehingga bisa menggugurkan dosa, sehingga bisa melipatkan derajat, menurunkan rahmah, yang akhir-akhirnya bisa sampai kepada derajat mabrur, tiada balasan kecuali surga. Nah, itu sesuatu yang mahal. Nah, untuk meraih kesempatan itu bagi yang tidak mampu haji, umpamanya kelas-kelas kita, nunggu antrian saking lamanya gitu ya, ya bisa saja kita dengan ya haji-haji pahalanya saja. Haji-haji pahalanya saja. Caranya bagaimana? Dalam hadis ini, ya pagi-pagi kita bangun niat membantu orang lain, membantu orang muslim, membantu kesusahan, membantu kelaparan, membantu bencana, membantu yang terzolimi dan sebagainya. Itu bisa secara pahala. Secara pahala itu sebagaimana dapat haji mabrur. Namun bukan berarti nanti setelah bantu orang langsung kita dipanggil haji itu ya, tidak usah. Saya sudah bantu orang pagi-pagi ini, bantu orang muslim, ini pahalanya sama dengan haji mabrur ini, dan Anda harus panggil saya Pak Haji, ya tidak, secara pahala saja nilainya. Kemudian Rasulullah SAW dan Nabi juga bersabda, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Ahabul ibadi, yang paling dicintai dari hamba ilallah oleh Allah Ta'ala adalah anfa'un nasi linnas, orang yang paling bermanfaat atau manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Wa afdhalul a'mali, dan seutama-utamanya amal adalah idkhalus surur, memasukkan atau memberikan rasa gembira ala qalbil mukmin, kepada hati orang mukmin. Menggembirakan apa harus lucu, harus joke, harus gembira, tidak. Tetapi caranya adalah yatrudu an hujuan, dengan menghilangkan kelaparan mereka, au yakshifu anhu qarban, atau membantu kesusahannya, au yaqdi lahu dainan, atau melunasi hutang-hutangnya. Wa khoslatani la syai'a ahabbu min akhbathu minhuma, dan dua hal yang tidak ada yang lebih buruk dari dua ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wa durru lil muslimin, dan menyusahkan orang Islam. Nah, dilanjutannya, bermanfaat bagi manusia itu merupakan hamba yang
dicintai oleh Allah. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah itu hamba yang paling bermanfaat kepada manusia. Kalau secara keseluruhan tentu yang paling ahabbu ilallah itu adalah beliau Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau itu bermanfaat bagi rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, tidak cuma manusia, ada alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam raya dan sebagainya, itu semuanya berkah Nabi, rahmatan lil alamin, terrahmati oleh Allah Ta'ala berkah Nabi. Ya, artinya berkah beliau kita jadi tahu sholat, kita jadi tahu Allah, kita jadi tahu syahadat, berkah beliau. Kita jadi tahu Islam, kita jadi tahu Quran, kita jadi tahu baik buruk, itu juga berkah beliau. Maka beliau akan menjadi, dan jelas menjadi ahabbul ibad ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah, karena Allah menjadikannya sebagai simpul rahmah bagi seluruh alam. Lah untuk meniru itu otomatis kita tidak bisa, namun kita arahnya ke sana dengan kapasitas kemampuan kita. Kita meniru Nabi ya jelas nggak bisa, Nabi cuma satu-satunya, jangankan kita, nabi-nabi yang lain saja tidak bisa meniru Nabi Muhammad. Tetapi kita hanya mencontoh dan mengikuti apa yang kita mampu dari beliau, apa yang kita mampu dari beliau, bermanfaat bagi orang lain. Ya, sekup kecilnya kita bermanfaat pada anak kita, pada keluarga kita, bermanfaat pada masyarakat kita, memberikan manfaat kepada tetangga kita, memberikan manfaat pada masyarakat, pada kecamatan, desa, manfaat dengan perkataan, manfaat dengan perbuatan, manfaat dengan pikiran, dan apapun bisa kita jadikan manfaat kepada, itu adalah akan menjadi nilai hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan seutama-utamanya amal adalah idkhalu surur ala qalbi mu'min. Amal yang paling sempurna, yang paling utama adalah memberikan rasa senang atau memberikan rasa gembira kepada orang mukmin. Memberikan rasa gembiranya bagaimana? Ya terudulah ujuan, yaitu bisa menghilangkan, membantu kelaparan atau membantu ekonomi, ataupun menghilangkan kesusahan dengan takziah, dengan menghibur, dengan membantu susah. Ya, susah tinggal bidang mana. Kalau kesusahan ditinggal meninggal, umpamanya dengan menghibur. Kalau kesusahan karena tidak punya duit, ya dibantu dengan duit. Kemudian al-yaqila hudainan, ataupun bayar utang mereka, punya utang berapa dibayarkan, itu gembira sekali. Apabila ada seorang yang punya tanggungan hutang terus ada yang bayarkan, itu sangat gembira. Dan kegembiraan mereka itu bisa menjadi sebuah perantara wasilah orang yang membantunya menjadi ahabbun nas, ahabbul ibad ilallah, hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka selatan ini, sementara sebaliknya, dua hal ini yang paling dibenci ataupun yang paling buruk di atas dunia ini cuma dua hal ini, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, wa dururul muslimin, dan jadi masalah saja kepada orang Islam, lalu buat gara-gara saja kepada orang Islam. Ini paling hamba yang paling khas, paling buruk, paling jelek. Iman pada Allah tidak, malah mensekutukan Allah. Kemudian itu setiap ada orang muslim cari gara-gara,
saling gara-gara sana, membuat gara-gara sini, membuat gara-gara, sehingga muslim itu tatanannya menjadi rusak semua. Menyusahkannya itu dengan apa? Ya bisa dengan kaul, dengan perkataannya, dengan, karena mulut ini bahayanya ketika al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, itu hadis atau apa itu, bahwa orang Islam itu yang paling benar itu yang bisa adalah orang lain tidak dizalimi, tidak terprovokasi ataupun tidak terzolimi dengan lisan dan perbuatannya, dengan tangannya. Di sini lisan didahulukan, karena bahaya lisan itu bisa menembus waktu, bisa menembus ruang jarak, radius berapapun itu lisan bisa sampai, ruang waktu kapanpun itu lisan bisa menjangkau. Sebuah fitnah atau sebuah narasi atau sebuah berita hoak yang kita buat sekarang terhadap seseorang, kita buatnya di sini di Meranti umpamanya, yang kita fitnah itu orang Jakarta ataupun orang Arab ataupun orang dunia manapun, ini lisan ini menjangkau mereka dimanapun berada. Jarak itu nggak jadi masalah. Dan kemudian fitnah yang kita buat pada hari ini melalui lisan kita dengan berita hoax atau dengan hibah atau dengan bahaya-bahaya yang kita buat ciptakan itu dengan lisan itu akan menembus ruang waktu. Yang kita buat sekarang ini nanti 2, 3, 10 tahun akan datang itu masih terngiang-ngiang, tidak pernah tergerus oleh waktu. Ini bahaya lisan. Sementara ketika tangan, perbuatan itu terhalang oleh jarak, terhalang oleh waktu. Artinya gini, ketika kita ingin memukul orang ataupun menempeleng orang atau menampar orang, tangan kita anggaplah 1 meter, orangnya berada di 2 meter, maka tamparan kita nggak sampai. Kita mau mencubit orang, tangan kita cuman ya sepanjang tangan ini, orang berdirinya atau letaknya jauh sana 1 meter lebih, maka kita tak bisa mencubit. Ataupun terbatas oleh waktu, kita mau nampar orang atau mau menempeleng orang jam 1, orangnya jam 1 tidak datang, ya sudah, tidak bisa kita melakukan kezaliman dengan tangan. Namun lisan ini tidak dikungkung oleh jarak, tidak dikungkung oleh waktu. Ya, memberi bahaya dengan lisan itu ya maka bahaya sekali. Menyusahkan orang muslim dengan lisannya maupun dengan perbuatannya itu akan menjadi orang yang paling dibenci ataupun yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sudah syirik atau tidak menyembah Allah, kemudian menyusahkan orang muslim, selalu buat gara-gara kepada orang muslim, baik dengan lisan maupun perbuatannya. Nah, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala nadhi'u ila khaslatani at-ta'zimillah wa syafaqati li khalqihi, kaqali ta'ala qimus shalah wa atuz zakah, wa qali ta'ala ushkur li wa liwalidayk wa ruya. Dua hal kenapa Nabi menyatakan bahwa iman pada Allah dan bermanfaat bagi muslim itu adalah 2 hal yang paling agung, 2 hal yang paling utama. Menurut Imam Nawawi di sini dijelaskan karena
semua kaidah-kaidah ataupun semua cara bahasa Al-Quran menyampaikan itu redaksinya itu bermuara kepada dua hal. Yang pertama ta'zim lillah, yaitu mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kemudian redaksi yang kedua adalah syafaqah li khalqih, belas kasih kepada makhluknya Allah. Seperti dalam firman pasangan-pasangan ini, kalau aqimus sholah ya pasangannya wa'atuz zakah. Aqimus sholah hubungan kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, membesarkan Allah, meyakinkan tiada Tuhan selain Allah. Pasangannya wa'atuz zakah. Kalau wa'atuz zakah ini hubungan kepada memberi atau belas kasih kepada sesama manusia. Kemudian ada konteks yang lain, uskurli wali walidaika, bersyukurlah padaku. Firman Allahnya mengatakan uskurli, bersyukurlah padaku Allah, wali walidaika, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Li kepadaku Allah maknanya mengagungkan Allah, wali walidaika memberi rasa gembira, rasa kasihan, rasa belas asih kepada orang tua. Jadi marji ataupun muara dari firman-firman yang berpasangan-pasangan seperti ini itu banyak ya, hubungannya satu mengagungkan Allah, dua belas kasih kepada sesama manusia. Makanya anggaplah sebuah koneksi yang bagus ketika manusia itu akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjadi orang yang mau dicintai oleh Allah Ta'ala, ya urusannya dua saja, takzim, agungkan Allah, kemudian syafaqah li khalqi, kasihani makhluk-makhluknya Allah, kasihani makhluk-makhluknya Allah. Ruya Uwais al-Qarni maratu tibati sayani birahibin fakutu ya rahib awal darajatin ma awal darajatin tarabahan muridu qala radul mazalim au fatul zahri minal tabaati fa inna la yus'adu al-'abdu amalun walahi tabaatun au mazlamatun. Uwais al-Qarni menceritakan, sahabat Uwais, saya bertemu dengan beberapa, ini riwayat Uwais al-Qarni, saya ketemu dengan beberapa guru-guruku. Kemudian saya tanya, Pak Guru, bagaimana? Apa derajat yang paling pertama yang seorang murid itu orang yang berkehendak untuk ma'rifat, itu dari tangga pertama itu apa yang harus ditempuh? Kemudian gurunya mengatakan raddul mazalim, buang kezaliman. Seseorang tidak akan bisa makrifat kepada Allah kalau dia masih memiliki kezaliman terhadap sesama. Dan kemudian ringankan beban dari makhluk, tanggunganmu kepada makhluk itu ringankan. Kalau ada makhluk yang keberatan dengan Anda itu ringankan, atau kalau ada Anda menemukan makhluk yang masih kesulitan, ringankan. Kalau Anda punya utang kepada mereka, selesaikan. Kalau Anda, ya istilahnya Anda jangan sampai menjadi duri dalam daging mereka, sesuatu yang mensulitkan atau menyusahkan mereka. Ketika masih ada kezaliman pada orang lain, ingin makrifat pada Allah nggak akan sampai. Karena tangga pertama itu adalah ya harus melepaskan kezaliman serta bebannya menjadi beban orang lain tidak terlepaskan. Itu di makalah pertama. Wal maqalatu tsaniyatu, makalah yang kedua, qala Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama.
Alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, hendaknya engkau bimujalasatil ulama ini duduk di majelisnya ulama al-amilin yang melakukan, yang mengamalkan ilmu, wastima ikalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah. Al-alimin, orang ahli hikmah di sini yang dimaksud adalah al-alimin bidzatillah, yaitu orang yang mengetahui dengan ilmu tentang keberadaan Allah Ta'ala. Kemudian al-musibin bi aqwalihim wa af'alihim, dan perkataan dan perbuatannya itu serasi. Perkataannya A, perbuatannya A, perkataannya B, perbuatannya B, serasi. Nah, ini hadis, hendaknya engkau duduk bersama ulama dan mendengarkan kalam hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Kenapa harus duduk dengan ulama? Kenapa harus mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah? Kalam-kalam ahli hikmah yaitu orang yang berilmu, yang mengenal Allah dengan ilmunya, dan kemudian mengamalkan ilmunya sehingga pas atau berkesesuaian antara ilmu yang disampaikannya dengan perbuatan yang dibuatnya. Namun otomatis ya tidak semuanya, tidak semuanya gitu. Saya akan mengikuti orang yang ikut perkataannya dan perbuatannya itu tidak salah, tidak nyalah. Kalau belum menemui itu terus tidak akan ikut, nah itu sulit. Karena gimana pun yang kita hadapi itu, ulama itu bukan nabi. Artinya ulama itu tidak terbebas dari kemaksuman, tidak terbebas, tidak punya titel maksum. Ya bisa salah, ya kadang-kadang bisa benar. Namun ulama itu berjalan dengan hunafa, condong ataupun mengarah kepada kebenaran. Mengikuti ulama memang ada beda dengan mengikuti nabi. Kalau mengikuti nabi itu jelas, nabi tak pernah salah, nabi tak pernah punya dosa. Tapi kalau mengikuti ulama, ya ulama bukan nabi, ya ulama ya ada salah, ya ulama ada khilaf. Jadi ketika mengikuti ahli hikmah yang perkataan dan perbuatannya benar semuanya, kalau kita cari zaman sekarang ya tidak akan nemu, tetap tidak akan nemu. Tapi kita tetap harus mengikuti ulama sak nemu-nemunya, yang perbuatannya dengan ilmunya, dengan perkataannya ya taklah 100% betul semuanya ya, tapi yang 99 atau 80 atau 90 kapasitasnya untuk mengikuti kebenaran. Ulama itu ya, kita hendaknya untuk duduk bersama ulama dan mendengarkan kalam-kalam hukama. Karena apa? Di sini Nabi menjelaskan fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah itu akan menghidupkan hati-hati yang mati. Hati atau kolbu yang mati akan hidup. Menghidupkan hati yang mati itu dengan cara menyinari hati dengan nur hikmah. Nur hikmah itu apa? Cahaya hikmah. Cahaya hikmah yaitu cahaya yang keluar dari ilmu yang diamalkan. Cahaya yang keluar dari ilmu yang diamalkan. Artinya ketika ilmu yang diamalkan, yang mengamalkan pasti manusia yang punya ilmu itu. Ilmu yang diamalkan dari seorang ulama yang mengamalkan, otomatis ulamanya itu akan terbaca nur hikmahnya oleh orang yang mau berkumpul dengan ulama tersebut. Ilmunya mungkin tidak terbaca,
Tapi karena ulama itu mengamalkan ilmu yang diamalkannya, ilmu yang diamalkannya itu akan memancarkan nur pada dirinya. Nur itu disebut nur hikmah. Nur hikmah. Sehingga orang yang berkumpul dengan ulama, dia akan terpancari nur tersebut. Dengan terpancari nur tersebut, nanti dia akan menerangi hatinya yang mati. Ketika hatinya yang mati disinari nur hikmah, sehingga dengan nur tersebut hati ini bisa memandang kebenaran, memandang petunjuk, memandang sinyal-sinyal ketuhanan, sinyal-sinyal yang mengarahkan kepada amal soleh. Hati yang mati ini bisa tersinari, bisa dihidupi, bisa dihidupkan, bisa tumbuh, bisa jelas membaca nur-nur hikmah. Nur hikmah yang keluar daripada para ulama, para amilin. Hati yang mati akan tersinari, akan menjadi hidup dihidupkan oleh Allah karena tersinari nur hikmah tadi. Hidup kama yuhyil ardo al-maitata bima'il matori. Hidupnya sebagaimana bumi yang mati ketika disiram air hujan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan minal mat, dari air itu semua hayyin, hidup. Bumi apapun di sisi manapun kalau sudah tersiram air akan ada kehidupan. Tanah segersang apapun kalau sudah tersiram air akan muncul kehidupan, entah lumut, entah rumput, atau tumbuh-tumbuhan apapun itu akan muncul. Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, Allah menghidupkan bumi yang mati itu. Cara menghidupkannya dengan cara menyirami bumi itu dengan air, maka nanti tumbuhan akan hidup. Tumbuhan akan hidup. Di belahan bumi manapun yang tidak tersirami air, maka tumbuhan akan mati dan buminya akan mati. Bumi mati, istilahnya bumi yang tidak terdapat tumbuh-tumbuhan apapun. Nah, hati yang mati diibaratkan bumi yang gersang itu. Bumi yang gersang ketika disiram air akan muncul tanaman-tanaman, muncul tumbuh-tumbuhan, rumput, kemudian semak, belukar dan sebagainya, sehingga menjadi hidup. Sama saja dengan hati kita yang mati, hati manusia yang mati itu akan hidup ketika tersinari nur hikmah. Nur hikmah yang terpancar dari ilmu yang diamalkan oleh para ulama. Maka sebuah keniscayaan untuk menghidupkan hati yang mati ini adalah berkumpul dengan ulama dan mendengarkan perkataan ahli hikmah. Wafi riwayat Tabrani an Abi Hanifah. Menurut riwayat Tabrani dari Abi Hanifah, berarti ini asal. Jalisul kubara was'alul ulama wa khalatul hukama. Kamu duduk-duduklah dengan para pembesar-pembesar dalam ilmu. Kamu tanyalah masalah-masalah kepada ulama, dan kamu bergaullah dengan para ahli hikmah. Di riwayat lain, jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalidul kubara. Duduklah bersama ulama, berkawanlah dengan ahli hikmah, dan bergaullah dengan para pembesar-pembesar ilmu. Bainal ulama salatu aksam, al ulama bihkamillah wa hum ashabul fatwa, wal ulama bidatillah faqat wa hum al hukama. Abi mudal khatim tahdhibul lil akhlaqi annahum asyraf
qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah wa unama bil qismaini wa al-kubara fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan wa nafmu fil hadhi fawqa nafi fil lafzi kama nafa'akal lahzahu nafa'aka lafzuhu maman la fala. Nah, ulama itu di sini dijelaskan Imam Nawawi itu terbagi menjadi 3. Ada ulama hukum, ini yang disebut ahli fatwa, mungkin fuqaha itu ulama. Ada ulama yang mengenal Allah, itu saja, ini yang disebut dengan hukama, ahli hikmah, ahli makrifat. Dan berkumpul dengan mereka itu akan menularkan akhlak, karena mereka yang makrifat kepada Allah itu akan memancarkan hatinya, kemakrifatan itu akan terpancar, dan asrornya itu, sir-sirnya itu terpancari dengan nur-nur Allah Ta'ala. Nur-nur itulah yang nanti akan nyebar kepada orang yang berkumpul kepada mereka, sehingga orang itu akan tergerak mengikuti, patuh dengan ulama, mengikuti Allah Ta'ala, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan memandang ulama, dia akan ikut apa yang dilakukan oleh ulama tanpa harus ulama itu ceramah, tanpa harus ceramah, dikarenakan kemanfaatan dengan penglihatan itu lebih banyak didapat dari kemanfaatan dengan lafaz. Melihat kebaikan ulama, melihat ketaatan, melihat keilmuan ulama, apa yang dilihat itu lebih dapat cepat dipahami daripada apa yang disampaikan melalui lisannya. Ketika yang dilihat itu bermanfaat bagi seseorang, melihat ulama A, dengan melihat saja dia sudah bermanfaat. Manfaat melihatnya, dia akhirnya mengikuti ataupun patuh, ataupun yang bahasa kita itu kagum, atau bahasa kita menjadi idola. Ketika sudah menjadi idola atau menjadi kagum kepada ulama, nanti perkataannya pun akan kita perhatikan. Seseorang kalau sudah mengagumi seseorang, mengagumi itu berarti proses dari penglihatan. Mengagumi, orang bisa kagum itu karena penglihatan. Orang ketika sudah mengagumi seseorang, maka apapun yang dikatakan oleh seorang itu akan diikuti. Jadi kemanfaatan penglihatan itu berpengaruh kepada kemanfaatan pendengaran. Dan ilmu yang dilihat itu lebih cepat sampainya, kefahamannya, daripada ilmu yang didengar. Ketika kita mendengarkan pengajian atau melihat ulama, maka bahasa yang difahami dengan yang kita lihat itu lebih cepat sampai daripada bahasa yang kita dengar dari lisan para ulama. Makanya ketika sudah penglihatan kita kepada ulama itu sudah memberi manfaat kepada diri kita, maka lafaz yang keluar daripada ulama itu juga akan menjadi manfaat kepada diri kita. Orang yang sudah mengidolakan atau sudah tertarik atau kecantol hatinya dengan penglihatannya kepada
seseorang sosok atau figur, maka nanti apa yang dikatakan oleh sosok atau figur itu akan sangat berpengaruh kepada orang yang memfigurkannya atau menjadikannya idola. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalati baliyatin. Sayati zamanun, bakal datang zaman ala ummati, kepada umatku, umatnya Nabi Muhammad, yafirruna, yang mereka berlari atau meninggalkan minal ulama, para ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu, maka Allah memberinya cobaan atau memberinya konsekuensi, bisalasi baliyatin, kepada 3 balak atau tiga jenis musibah. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim, yang pertama yarfa'ullahu, Allah menghilangkan al-barakah, barokah min kasbihim, dari pekerjaannya. Wasaniyatu, dan yang kedua yusallitullahu, Allah akan mengirimkan pemimpin alaihim, pada mereka, sultanan doliman, pemimpin atau sultan zalim. Yang berarti sultan di sini adalah mereka yang menguasai, mereka yang punya wewenang untuk mengatur dan memanage suatu daerah atau suatu wilayah yang diberi kewenangan. Pasal 1, dan yang ketiga itu yakhruju minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari dunia bighairi iman, tanpa iman. Ya, ini jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada zaman yang umatku itu lari dari ulama, umatku lari dari fuqaha. Di sini yang disebut itu, Nabi menyebut ala ummati, zaman itu akan menimpa pada umatku. Artinya di situ zaman umatnya Nabi ada. Yang zaman itu rata-rata mereka itu meninggalkan ulama dan fuqaha, ahli hukum fikih. Kalau sudah lari dari ulama tadi, mau ulama hikmah, ulama al-amilin, ahli hikmah dan sebagainya itu, maupun fuqaha, ahli hukum, nanti akan ditimpakan 3 konsekuensi bencana. Yang pertama, kerjanya tidak berkah, pekerjaannya tidak berkah. Allah menghilangkan keberkahan dari pekerjaannya. Keberkahan itu adalah kebaikan yang menular atau kebaikan yang terus meluas, kebaikan-kebaikan yang meluas. Ketika hilang keberkahan, artinya kebaikan dari pekerjaannya itu, hasil dari pekerjaannya itu tidak kok nambah baik. Tidak nambah baik itu bisa bermakna 1, nambah jauh dari Allah. 2, kemudian yang kedua, tidak nambah baik bagi dirinya sendiri. Kerjanya banyak tapi hasilnya tidak sehat, umpamanya pekerjaannya, badannya tidak sakit-sakitan, sehingga ini, ataupun tidak nambah baik kepada keluarganya, hasilnya banyak, berkahnya tidak ada, hanya keluarganya ya mendapatkan musibah atau apa, sehingga tidak ada kebaikan-kebaikan yang tersebar. Akan seperti itu. Ketika berkah dan sedikit, ya bisa dengan sedikit tapi badannya sudah sehat, utang tidak punya, sehingga dengan sedikit itu dia bisa meluaskan kepada, bisa sedekah, bisa haji, bisa dan sebagainya. Itu karena berkah, itu namanya berkah. Ketika kerja hilang berkah, ya akan sulit. Yang jelas keberkahan itu menyebabkan ketenangan bagi seseorang. Kalau kerjanya tidak berkah, ya hasilnya banyak, mungkin tidak tenang, tidak tentram, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika orang-orang sudah lari dari ulama, lari dari fuqaha, ahli hukum, Allah akan memberikan pemimpinnya. Pemimpinnya itu adalah yang tidak peduli kepada yang dipimpin, zalim.
Zalim itu melakukan sesuatu itu bertentangan dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah, melanggar hak-hak orang lain. Kemudian yang ketiga, nanti mereka itu banyak yang keluar dari dunia dalam keadaan tanpa iman. Ini naudzubillah min dzalik. Karena mati yang paling keren adalah mati bawa iman. Selain itu ya sudah nggak keren, sudah tidak top. Mati kok sampai tidak bawa iman itu sudah paling tidak punya kelas. Wal maqalah utawi maqalah, adapun maqalah asali satu yang nomor 3. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man taqala al-qabra bila zatin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Abu Bakar, man taqala, barang siapa dakhala masuk al-qabra, kubur bila zatin, tanpa membawa bekal, ay minal amil soleh, tanpa membawa amal soleh, fa ka'annama raqibal bahra, maka seperti menyeberang lautan bila safinatin, tanpa ada sampan, nyebrang tanpa sampan, tanpa menaiki perahu. Ai fayariku horton, akhirnya ya tentu akan tenggelam. La khalasallahu illa mimman yungkidhu, yang tidak bisa selamat dari bahaya lautan tadi kecuali ada orang yang menyelamatkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghalib. Orang yang mati dalam kuburnya itu adalah seperti orang yang kerem, orang yang karam. Al-mughawwis, yang menjerit-jerit minta tolong. Ai at-talibi, artinya minta tolong, li ayyughasa, supaya ditolong, mencari pertolongan. Ini makulahnya Abu Bakar. Orang yang masuk kuburan ataupun meninggal kok tidak bawa bekal apa-apa, itu seperti orang menyeberang laut tanpa perahu. Ya akan kesulitan, harus berenang terus, terus sampai kapan tenaga berenang itu habis? Ketika tanpa habis berenang ya tenggelam, terus tenggelam. Bekal yang dimaksud adalah amal soleh. Karena kata Abu Bakar, mayit di dalam kuburan itu, jenazah atau roh ataupun orang yang sudah meninggal dalam kuburan itu sebagaimana orang yang karam, al-mughawwis, yang minta tolong, jerit minta tolong untuk ditolong. Artinya mereka yang pergi tanpa bekal. Karena gimana ya tidak, bekal akhirat itu harus dicari. Carinya bekal itu ya dengan dunia hasil akhirat. Dari akhirat dengan bekal dunia. Sebenarnya akhirat itu ya ada di dunia, bekal-bekalnya ada di dunia. Bukan mencari akhirat setelah masuk akhirat lalu mencari, tidak. Abtaghi di mata kalau darul akhirat. Nyarinya di dunia. Walatan sanksi minat dunia, dan dunianya jangan lupa bagian-bagiannya. Untuk akhirat cari jatah, akhirat cari bekal akhirat carinya itu di dunia, mencarinya di dunia untuk dibawa ke sana. Nah, adapun untuk dunia itu ambil bagianmu. Walatan sanksi tinggal ambil. Artinya bagian dunia ada, tinggal ambil saja. Tapi kalau akhirat itu harus dicari, butuh niat, butuh perjuangan. Kalau di dunia itu tanpa diniati saja bagian, karena namanya bagian itu tanpa niat sudah ada. Ya, kita lahir di dunia itu tidak diniati. Bagian kita ya ada, dapat susu, dapat makan. Ya, kita sudah besar kemudian berjalan, jatah kita di dunia itu bisa berjalan, ya berjalan aja sendiri bisa berjalan. Kemudian jatah kita ngomong bisa ngomong sendiri, itu semua jatah semua. Kemudian nanti rezeki jatahnya tidak lahir tidak bisa apa-apa, kemudian ada jatah pakaian,
Ini jatahnya apa? Dapat pakaian, dapat kemudian besar sekolah, dapat ilmu, dapat itu jatah-jatah dunia itu ada, sudah ada jatah dunia, kita cukup ngambil jatah itu. Oleh jangan dilupakan jatah itu. Tapi kalau untuk akhirat ya lebih cari dengan jatah-jatah yang ada di dunia inilah dijadikan bekal untuk akhirat. Dengan jatah-jatah yang ada di dunia inilah dijadikan bekal untuk akhirat. Jatah di dunia berjalan, bagaimana dengan berjalan itu jadi amal soleh yang amalnya nanti dibawa akhirat. Dengan dunia itu kita dapat ilmu, bagaimana dengan ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat, kemanfaatan ilmu dari amal soleh untuk akhirat. Ada kaki, jatah di dunia. Kaki ini bagaimana bisa menjadi sebuah amal soleh untuk akhirat. Dan semuanya jatah rumah, jatah istri, jatah anak, jatah dunia itu isinya ya cuma anak, istri, zinarinas, hubus syahwat minan nisa, bening, konatir, kontoroti, minat dahab, wartidah, wal khailil musawamah, wal an'am, wal has. Dari kamataul hayati dunia. Ini semuanya dilipat dijadikan amal soleh untuk akhirat. Sehingga itu jatah-jatah yang di dunia menjadi amal soleh untuk akhirat. Lah ketika kita sudah mampu menjadikan amal soleh, maka kita akan sejalan dengan apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk kuburan kok tanpa bekal, maka dia sebagaimana orang yang nyebrang lautan tanpa sampan, tanpa perahu, tanpa kempang, tanpa berenang. Ya, ketika kita mampu menjadikannya bekal, maka kita sudah diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga perbekalan kita untuk akhirat itu ya sudah ada. Cukup atau tidak, masalah cukup atau tidaknya itu tetap Allah saja. Karena kalau berbekal dengan bekal kita saja sebenarnya tidak akan cukup. Tapi dengan bekal itulah nanti akan merogoh ataupun menurunkan rahmat Allah dengan rahim, rahmat rahimnya yang arhamar rahimin, dan arhamar rahiminnya lah itu kita bisa selamat menyeberang alam akhirat sampai ke alam sana. Itu untuk pertemuan hari ini tentang makalah Abu Bakar dan beberapa hadis yang intinya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah untuk menjadi hamba yang terbaik. Jadilah hamba yang beriman dan bermanfaat bagi sesama. Yang bermanfaat bagi sesama. Untuk bisa bermanfaat adalah supaya hatinya tidak mati, bergaul dengan para ulama dan mendengarkan kalam ahli hikmah, supaya tersinari dan tergerak diri seseorang untuk melakukan pengabdian ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awali wa madani. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa ighfir lana wa qadri hawajina karam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, rijal muslimin. Sallallahu rabbina ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi